Sumatera Barat. Inilah Radio Tasyafam 104,2, suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi Kamis ini 27 Januari 2022 kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh bersama Maripro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah hingga formasi 8 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan kajian dari Ustadz Uki, dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita Ustadz? Adab menjadi imam sholat berjemaah. Ya sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimat, ini dia kajian Ustadz Ugi mengenai adab menjadi imam. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, syaikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mungkin nikmat itu kita butuhkan untuk kehidupan di dunia, bahkan sampai kita butuhkan dalam kehidupan akhirat kelak. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pergunakan, yang kita pakai dalam kehidupan, sehingga kita tidak mungkin lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mungkin nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita pergunakan, namun kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Padahal Allah katakan kepada kita semua dalam ayatnya, jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Jika kalian ingkari nikmatku, kata Allah, maka tunggulah azabku yang sangat pedih, kata Allah. Jadi oleh sebab itu, sesungguhnya di ketika kita menikmati apapun dalam kehidupan kita, baik itu nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, nikmat harta benda, kedudukan lain dan sebagainya, maka pandailah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah juga katakan dalam ayatnya, qalilan ma tashkurun, akan tetapi amat sedikit kalian yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Padahal ketika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, baik itu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, Allah juga katakan
in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Makanya Allah berulang kali mengatakan dalam ayatnya, tepatnya pada surah Ar-Rahman, berulang-ulang kali Allah katakan di sana, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang mana lagi yang akan engkau dustakan, kata Allah. Maka sebagai orang mukmin, orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan kembali kepada Allah, maka jangan lupa untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, sejalan dan senada dengan itu, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat dalam kehidupan kita semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan tidaklah aku diutus ke atas dunia, kata Rasul, melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya tujuannya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Dari awalnya akhlak manusia mungkin banyak yang berjudi, banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang berzina, banyak yang maksiat, lupa akhirat, banyak terlena dengan dunia, lupa dengan Allah. Maka semuanya dengan dihadirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cahaya terang bagi umat manusia, yang mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan sampai kepada alam yang bercahaya, minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Akan tetapi jangan kita salah paham. Mungkin banyak kejadian di atas dunia ini yang mungkin jauh daripada agama Allah, yang tersesat daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah seperti itu. Akan tetapi di ketika alam ini kita tengok dan kita lihat, baik itu perilaku dan tingkah manusia, di ketika mereka masih menjalankan suatu amal kebaikan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang sesungguhnya agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai umat Rasulullah, masuklah kepada agama Islam dengan sempurna. Jangan pernah lagi kita menyeleweng atau keluar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita hamba Allah Subhanahu wa taala
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Tentulah ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Ada suatu kewajiban, suatu keharusan, suatu aktivitas yang mesti kita lakukan di atas bumi ini. Baik itu mungkin berupa ibadah, berupa amaliyah, berupa apapun yang pastinya kita mesti melakukan dalam kehidupan kita. Akan tetapi di sebalik itu, yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala wajib kita lakukan. Kalaupun mungkin perintah Allah itu tidak seperti yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita, karena keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki, akan tetapi Allah pun memberikan keringanan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada kita manusia kecuali kita mampu memikulnya. Allah tahu mana yang kita sanggupi, mana yang kita mampu melakukan, dan mana pula yang tidak sanggup untuk kita lakukan. Allah tahu perintah mana yang mesti kita jalankan, perintah mana yang sanggup untuk kita lakukan, dan apa saja pula yang mesti kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Apalagi masalah ubudiyah kita kepada Allah, yang dinamakan dengan perintah salat, yang pastinya salat itu merupakan suatu keharusan dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok-tengok dan kita fikir-fikir, sebetulnya salat itu tidak hanya merupakan suatu perintah agama dalam kehidupan kita. Akan tetapi sesungguhnya kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuh sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, apalagi yang namanya sholat. Orang Islam itu tiang agamanya tak lain dan tak bukan adalah sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Apapun persoalan kehidupan di atas dunia ini enggak boleh meninggalkan yang namanya sholat. Seperti apapun keadaannya, apapun kondisinya, sekalipun luka parah, sekalipun dalam keadaan sakit yang parah, ataupun dalam keadaan kecelakaan, asalkan mereka berakal dan balik, wajib menunaikan ibadah sholat. Apalagi laki-laki yang balik, nggak ada alasan apapun untuk meninggalkan yang namanya sholat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah sholat, tentu kita sudah mengetahui sedikit banyaknya apa itu sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana untuk melakukan sholat, apa syaratnya. Mungkin telah kita ketahui sedikit banyaknya. Mungkin itu di ketika kita belajar waktu SD, SLTP dan berikutnya. Tentu kita telah dibekali ilmu pengetahuan untuk melakukan ibadah yang namanya sholat. Begitupun dengan sholat itu. Ada yang disunnahkan dengan berjemaah, mungkin diperbolehkan juga dengan sendiri-sendiri. Dalam hal berjemaah tentu ada yang namanya imam, ada pula yang namanya makmun. Makmum dan imam ada dalam pelaksanaan sholat berjemaah.
itulah suatu ketentuan agama yang diatur oleh Islam dalam menunaikan ibadah salat berjemaah. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada imam, ada makmumnya. Itulah salat berjemaah. Bahkan salat berjemaah ini 27 kali lipat pahalanya ketimbang solat yang kita lakukan sendiri. Luar biasa. 27 kali lipat. Betapa luar biasanya solat berjemaah. Bersama-sama. Apa yang dilakukan imam kita ikuti di belakang sebagai makmum. Pahalanya luar biasa. Kadang-kadang kita susah melakukan suatu ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kesempatan mungkin bagi kita yang mampu dan sanggup untuk melakukan ibadah salat jemaah. Mungkinkah itu di masjid, di musola, ataupun di rumah? Sama keluarga pun kita bisa melakukan ibadah salat berjemaah. Apalagi kita laki-laki ini yang mungkin sudah menjadi seorang suami ataupun ayah, bisa jadi imam di rumah. Makmumnya istri kita, anak kita. Bahkan kalau mungkin ada cucu mungkin jadi makmum kita. Pahalanya luar biasa. Apalagi kita mampu jadi imam. Sebetulnya kalau laki-laki ini harus mampu jadi imam. Kenapa? Dia adalah pemimpin. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kata Allah pemimpinnya kaum wanita. Begitupun dengan menjadi imam dalam waktu sholat apabila ada jemaahnya laki-laki dan wanita, maka yang harus jadi imam itu adalah laki-laki. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah imam, Islam pun mengatur suatu etika, suatu adab menjadi imam dalam melakukan ibadah salat berjemaah. Makanya pada kesempatan ini kita angkat suatu tema yang insya Allah memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita. Apalagi dalam beribadah dan melakukan salat berjemaah di masjid, di musola ataupun dimanapun kita berada. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah adab menjadi imam salat berjemaah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah adab atau etika ataupun aturan-aturan, tentu mesti kita lakukan dalam melakukan suatu hal, termasuk yang namanya menjadi imam di waktu salat berjemaah. Ada suatu ketentuan yang diatur dalam pandangan Islam itu. Jadi bukan sembarangan saja untuk menjadi imam. Bukan orang-orang yang tidak bisa jadi imam kita jadikan imam, tidak seperti itu. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama Islam. Lantas pertanyaan bagi kita adalah apa saja adab untuk menjadi imam dalam menunaikan ibadah salat berjemaah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, adab yang pertama itu adalah Islam menganjurkan kepada kita untuk menjadi imam itu, atau orang yang akan menjadi imam itu adalah mengutamakan yang tinggal di tempat. Nah, ini yang pertama. Mengutamakan orang yang tinggal di tempat.
Itu etika, itu adabnya. Kalau seandainya kita sholat berjemaah di masjid suatu daerah, maka Islam mengajarkan kepada kita etikanya mengutamakan orang yang tinggal di tempat itu. Itu etikanya. Jadi jangan mentang-mentang kita diundang nih kepada sebuah pengajian di masjid tempat tertentu, mentang-mentang kita ustadz, mentang-mentang kita penceramah, nyelonong saja di imam. Nggak boleh seperti itu. Ada etikanya loh. Seharusnya kita mengutamakan imam itu yang berada atau yang menetap atau yang tinggal di daerah tersebut. Itu yang diutamakan. Bukannya kita mentang-mentang yang jadi penceramah yang diundang, lalu kita menganggap diri kita paling pintar, paling mampu, paling bisa jadi imam. Belum tentu. Imam itu nggak gampang loh. Di ketika kita menjadi imam, tentulah kita mesti harus hati-hati. Kenapa? Karena kesalahan itu kadang-kala bisa terjadi pada diri kita sebagai imam. Nggak gampang sebetulnya. Banyak soal-soal yang mesti kita lakukan untuk menjadi imam. Jadi adab pertama itu ada mengutamakan orang yang tinggal di tempat. Nah itu. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah seorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut kecuali telah diizinkan oleh pemiliknya. Nah, ini ada dua hal yang mesti kita garis bawahi. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, janganlah seseorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Nah, ini anjuran sebetulnya. Sama seperti yang kita katakan tadi. Kalau kita mungkin pendatang tamu ataupun yang diundang ataupun yang tidak, kalau seandainya kita tidak diberikan suatu amanah untuk menjadi imam, nggak usah kita maju. Janganlah seseorang maju, kata Rasulullah, untuk jadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Nah ini. Kecuali kita telah diberikan amanah oleh makmum, atau sudah diminta oleh makmum untuk jadi imam, baru boleh. Atau nggak ada yang bisa jadi imam di sana. Lantas orang itu memang mengharapkan kita untuk jadi imam. Kalau kita mampu, itu boleh. Tapi jangan nyelonong saja ke depan untuk jadi imam tanpa diminta oleh jemaah. Itu nggak boleh. Itu bukan etika. Itu bukan adab menjadi imam dalam sholat, bukan. Walaupun bacaan kita mungkin fasih, walaupun banyak hafalan, walaupun kita mampu jadi imam sebetulnya, tapi kalau seandainya nggak ada permintaan daripada jemaah di tempat kita datang tersebut, maka sebaiknya jangan, kata Rasulullah. Hadis rawahu Muslim, sahih. Itu suatu tuntunan agama, suatu peringatan Rasulullah untuk kita. Jadi sebetulnya kalau ingin jadi imam, mengutamakan imam itu yang berada di tempat tinggal. Apa tujuannya? Banyak tujuannya sebetulnya. Yang pertama, kalau imam itu tuan rumah, tentu dia sudah tahu bagaimana al-ikhwal, keadaan jemaah di sana. Apa maunya jemaah, tentu dia sudah tahu sedikit banyaknya. Yang kedua, mungkin apa saja mungkin yang mesti dia lakukan ketika dia jadi imam. Kan banyak mungkin masa zikirnya atau doanya gimana.
atau setelah itu gimana? Mungkin lebih tahu adat dan kebiasaan jamaah di sana, makanya diutamakan imam itu yang tinggal di sana. Itu adab yang pertama dalam menjadi imam di dalam salat berjemaah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, adab menjadi seorang imam dalam menunaikan ibadah salat berjemaah itu adalah meringankan sholat. Nah ini penting ini. Meringankan sholat. Apa maksudnya? Memikirkan jemaah kita atau makmum kita yang berada di belakang kita ketika kita menjadi imam. Kita lihat, kita perhatikan, kita pelajari jemaah kita. Ini ternyata jemaah kita banyak yang sudah tua, atau jemaah kita mungkin sibuk di luar setelah ini, atau mereka jemaah kita ini orang yang kerjanya tepat waktu masuknya. Harus kita perhatikan. Harus tahu kita kondisi dan situasi jamaah kita. Itu untuk apa? Tujuannya meringankan sholat. Itu imam tuh tidak boleh sebetulnya memberatkan sholat dalam jemaah. Ini ada pula nih imam kadang-kala mentang-mentang hafalannya banyak. Wah, ayatnya panjang banget tuh. Kadangkala siap membaca surah Fatihah, baca surah Baqarah. Wah, begitu panjangnya ayatnya. Sehingga gimana? Jemaah yang sudah tua di belakang susah payah untuk berdiri mungkin. Mungkin ada yang sudah resah dan gelisah. Bahkan mungkin ada jemaah itu mungkin yang marah-marah dalam hati, yang ini imam kok lama banget ya, nggak peduli banget ya, nggak tahu banget ya. Ini perhatian bagi kita untuk menjadi imam. Mesti meringankan sholat, khususnya bagi makmum yang ikut dengan kita. Jika salah seorang antara kalian, kata Rasulullah, sholat mengimami orang banyak, maka hendaklah ia memperingan sholatnya. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang tua, ada yang sakit mungkin. Jika salah seorang di antara kalian sholat sendirian, maka hendaklah ia memanjangkan sekehendak hatinya. Hadis riwayat Muslim. Ini pesan Rasulullah kepada kita. Kalau ingin jadi imam, hendaklah kita memperingan sholat kita, sholat berjemaah itu. Karena bisa jadi dan jemaah kita mungkin ada yang lemah, nggak kuat berdiri lama-lama. Ada. Mungkin mereka nggak kuat untuk lama-lama sujudnya, nggak kuat lama rukuknya, nggak kuat lama-lama dalam gerakan sholat tertentu. Kenapa mungkin mereka dalam keadaan lemah? Makanya imam itu harus perhatikan. Jangan mempersulit atau memperpayah makmum dalam melakukan ibadah sholat. Berikan keringanan kepada makmum kita. Mungkin juga banyak makmum kita yang sudah tua. Nah ini perhatian bagi kita. Kalau banyak jemaah kita yang di belakang, makmum kita yang di belakang sudah berusia lanjut atau tua, mereka tentu sudah susah. Berdiri lama payah, rukuk mungkin pinggangnya sakit, duduk pun sudah susah mungkin, apalagi sujud sudah payah. Kenapa? Karena faktor usia, faktor umur. Makanya imam itu mesti memperhatikan kondisi dalam sholat berjemaah. Meringankan ibadah sholat. Itulah etika atau adab kedua
menjadi seorang imam dalam menunaikan ibadah sholat berjemaah. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya nih, dalam aturan sholat berjemaah untuk jadi imam itu mengeraskan suara takbir. Nah, jadi ini suatu etika nih. Gimana makmum mau tahu ini sujud, ini rukuk, ini mau berdiri lagi, mana mau imam itu tahu, makmum itu tahu kalau seandainya takbir itu nggak dikeraskan. Itu suatu aba-aba dari imam, suatu perintah dari imam. Ini mau mulai, ini mau rukuk, ini kembali daripada rukuk, ini mau sujud, ini kembali daripada sujud, ini mau salam, harus dikeraskan. Sekalipun sholatnya mungkin sholat yang tidak dikeraskan atau yang tidak dijaharkan al-fatihah dan ayatnya, mungkin itu contohnya se-asyar, se-zuhur mungkin, maka takbir itu harus dikeraskan. Agar supaya apa? Supaya makmum tahu. Apalagi pada saat ini kita lihat antara makmum laki-laki dengan makmum wanita itu ada pembatasnya. Mungkin itu berupa kain atau papan dan sebagainya. Tentu mungkin mereka makmum wanita tidak bisa melihat gerakan apa yang dilakukan oleh makmum laki-laki di depannya. Kenapa ada pembatas yang tidak bisa dilihat ke depannya? Nah, dalam sholat berjamaah, kalau nggak dikeraskan oleh imam, gimana mau tahu? Ini mau rukuk lagi, ini mau sujud lagi, mana mau tahu? Jadi harus dikeraskan di setiap takbir itu di ketika menjadi imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rasulullah zuhur bersama kami dan Abu Bakar berada di belakang beliau. Ketika beliau takbir, maka Abu Bakar takbir sampai kami mendengarnya. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Di ketika Rasulullah takbir, Rasulullah mengeraskan sehingga Abu Bakar dan jemaah lain mendengarkan takbirnya Rasulullah. Jadi tahu apa yang mesti dilakukan oleh jemaah dalam menunaikan sholat berjemaah dan gerakan apa lagi yang hendak dilakukan. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini tentang adab menjadi imam sholat berjemaah dalam pandangan agama Islam, apalagi kita mungkin yang bertindak sebagai imam masjid yang mungkin sudah diberikan amanah oleh jemaah dan masyarakat, yang sudah diberikan suatu kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi imamnya masjid, maka perhatikanlah adab-adab untuk menjadi imam yang sesuai dengan perintah agama dan sesuai dengan agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan tausiah ini memberikan suatu manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan kita. Paling tidak mungkin untuk mengingat-ingatkan yang lupa, karena manusia itu bersifat lupa, dan memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Ugi yang telah bergabung dengan kita ya.